Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Lembar Tekno. Jadi pada video-video Lembar Tekno itu sering banget ada yang komentar, "Bang, ada rekomendasi nggak sih untuk laptop-laptop yang harganya itu cuma 5 jutaan, tapi bisa ini, itu, bisa buat sekolah, bisa buat kuliah, dan semacamnya." Nah, untuk budget segitu, sejujurnya menurut saya ini agak-agak sulit untuk merekomendasikan laptop, apalagi yang operating system Windows. Karena di budget segitu biasanya laptopnya itu banyak yang kecil, abis itu prosesornya itu nggak mampu banget untuk menjalankan Windows dan sebagainya, padahal kita mungkin butuhnya tuh nggak semua fitur Windows ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan hands-on review saya untuk satu komputer yang menurut saya bisa saya rekomendasikan untuk budget di bawah 5 juta atau bahkan di bawah 4 juta. Nah, ini dia barangnya, yaitu adalah Lenovo Chromebook Duet ya, dimana ini sebenarnya berbentuk tablet seperti ini, tapi ini bukan sekedar tablet biasa, bukan tablet Android, bukan tablet iOS ya, jelas lah, namanya juga Google, tapi menjalankan operating system Chrome OS. Dimana kalau Anda mungkin sudah pernah dengar, Chrome OS itu adalah OS dari Google yang berbasis pada browser Chrome ya. Jadi Anda yang pakai Windows, saya yakin sudah tahu Google Chrome, atau mungkin di Android juga ada kan ya Google Chrome. Ini saya bisa dapat dengan harga 170.000 won. Ini saya karena di Korea jadi pakai won, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 2 juta rupiah, tapi saya itu dapatnya dalam kondisi sudah dalam refurbish. Di belakang bisa dilihat ya, di sini ada tulisan refurbish, jadi bukan baru. Secara sederhana, barang refurbish itu adalah barang bekas yang resmi dari pabrikannya ya, dari Lenovo-nya. Ini juga udah refurbish, saya juga belinya dari orang lain yang sudah pakai barang refurbish ini, jadi makin murah lagi, makanya bisa dapat 170.000 won. Tapi sejujurnya ini sangat-sangat kelihatan masih baru ya, nggak kelihatan ada cacat apapun. Dan begitu saya cek cycle count baterai juga baru di charge 7 kali, jadi sepertinya orang ini nggak jadi pakai. Dan kalau saya mau beli baru di Korea itu harganya 259.000 won atau kurang lebih 3 juta rupiah. Nah, yang saya nggak paham adalah kenapa di Indonesia itu Lenovo Chromebook Duet itu bisa sampai 6 juta ya. Padahal kalau dimasukin ke Indonesia menurut saya kalaupun naik harganya ya mungkin ke 4-5 lah. 6 mungkin menurut saya agak ketinggian. Oke, mari kita mulai bahas fisik dari tabletnya. Jadi ini adalah tablet berukuran 10,1 inci diagonal dengan aspek rasio 16:10. Jadi ini rasanya agak kecil ya, meskipun kalau dipegang satu tangan ini agak nggak mungkin juga lah bisa dibilang. Layarnya Full HD, jadi 1920 kali 1200, dimana menurut saya ini kelihatan sangat tajam banget, apalagi untuk device yang sekecil ini. Kalau secara kontras warna ini menurut saya ini agak-agak mirip tabletnya Samsung lah, dimana tuh warnanya agak-agak gonjreng sedikit. Dan kalau saya bandingkan sama iPad saya yang 10,2 inci, iPad itu rasanya jauh lebih berat. Kenapa? Karena kalau iPad itu aspek rasionya 4:3 ya. Jadi dia lebih melebar gitu, tidak memanjang seperti tablet yang ini. Tambah lagi bezel iPad tuh besar sekali, dan ini juga lebih ringan dibanding iPad, dimana kalau iPad itu beratnya 490 gram, sementara ini 450 gram kalau tabletnya aja. Nah, tadi saya bilang ini device yang cocok untuk orang yang nyari laptop di bawah 5 juta. Tapi dari tadi ini saya tunjukin tablet. Nah, begini, jadi dalam paket pembeliannya ini dapat dua barang tambahan sebagai aksesoris dari tablet ini. Pertama adalah adanya cover back cover ini yang nempel seperti ini secara magnetis. Kemudian cover ini bisa kebuka seperti ini. Nah, jadi dia bisa berdiri mirip-mirip seperti Surface Pro ya, atau Surface Go, dimana mungkin lebih mirip Surface Go lah karena lebih kecil. Ini angle-nya bisa disesuaikan dengan kemauan kita sampai 135 derajat, sehingga kalau kita berdirikan seperti ini ya bisa-bisa aja. Nah, tapi yang bikin ini lebih cocok lagi buat jadi gantiin laptop adalah di dalam box pembeliannya itu ada keyboard cover seperti ini yang nempelnya magnet seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini makin lebih mirip lagi dengan Surface Go ya. Dan ini baik cover belakangnya maupun keyboard ini sendiri, ini menurut saya terasanya nggak kerasa murahan sama sekali lah. Ini ada tekstur kainnya gitu. Jadi ini sepertinya baja yang metal lalu dibungkus dengan kain di luarnya. Ini juga benar kokoh. Lalu di bagian keyboardnya ini covernya seperti soft touch gitu ya, jadi nggak kerasa murahan, nggak kerasa seperti plastik-plastikan murah gitu ya. Nah, kalau ada konfigurasi seperti ini kan jadi persis laptop ya, ada layar juga bisa berdiri sendiri karena ada kickstand seperti ini, lalu ada keyboard, lalu juga ada touchpad. Saya suka keyboardnya tuh nyambung seperti langsung, bukan pakai bluetooth, karena kalau pakai bluetooth tuh kadang suka disconnect sendiri, saya juga nggak selalu suka yang seperti itu. Oke, mari kita mulai ngomongin soal keyboardnya. Jadi keyboardnya itu sendiri, dia itu punya keyboard model Lenovo ya, yang Smile keyboard seperti ini.
Travelnya menurut saya oke, jadi nggak terlalu tipis, lebih baik dibanding MacBook yang dari tahun 2016 sampai 19. Memang di sini agak sempit, terutama di sebelah kanan ya. Ini kalau bisa dilihat di sini key-nya itu, tombol-tombolnya itu lebih kecil ketimbang yang di sebelah kiri. Saya nggak ngerti kenapa ini Control Alt sebesar ini, sementara di sebelah kanan itu kecil sekali ya. Mungkin ini karena menghemat ruangan lah. Ngetik di keyboard ini menurut saya feel-nya oke-oke aja, tapi saya mungkin nggak bisa pakai ini untuk jangka panjang ya, karena agak-agak sempit dan lama-lama tuh lelah ya. Meskipun ya dibanding keyboard-keyboard murah Bluetooth itu ya, ini saya lebih prefer ini. Lalu untuk touchpad-nya sendiri tuh responsif, meskipun kalau dari pengalaman saya klik kirinya ini sepertinya kadang nggak bisa register ya, nggak masuk lah inputnya. Tapi biarpun demikian, biasanya kalau saya navigasi pakai Chromebook yang satu ini seperti di laptop Windows ya. Jadi kalau mau klik itu ya jangan ditekan tapi di tap seperti ini saja. Selain back cover dan keyboard ini, sebenarnya di paket penjualan juga terdapat kabel charger, lalu kepala charger, lalu ada converter dari USB-C ke headphone jack. Ya, betul. Jadi di komputer ini tidak ada headphone jack-nya sama sekali. Minimal masih dikasih converter lah. Nah, tadi kita sudah ngomongin soal hardware dari tabletnya. Sekarang mari kita ngomongin soal experience penggunaannya selama 24 jam. Jadi saya belum lama punya ini. Setting up Chrome OS menurut saya cukup mudah, dimana pada intinya kita tinggal login akun Google kita. Jadi yang sudah punya Google Mail, Gmail ya maksudnya, lalu Google Drive atau Google Photos dan semacamnya, ya tinggal masukin itu aja, langsung bisa pakai komputernya. Meskipun kalau Anda adalah guest, jadi nggak mau masukin akun Gmail, juga bisa-bisa aja pakai ini. Pengalaman browsing di Chrome OS menurut saya itu sangat mulus ya, dimana kalau soal responsitivitasnya menurut saya itu sudah agak mendekati laptop MacBook saya yang M1, dimana harganya itu 4-5 kali lipat, 5 kali daripada ini. Dimana ini kalau menurut saya merupakan experience yang sangat bagus. Meskipun hardware prosesornya itu bisa dibilang sangat jadul ya. Itu adalah Helio P50T, dimana ini adalah chipset dari 2018-2019, sudah agak lama lah, lebih dari 2 tahun lalu, yang biasa digunakan untuk smartphone pada zaman itu, dimana kalau biasanya itu smartphone pakainya Helio P50, ini P50T. Nggak cuma itu yang jadul, secara RAM juga ini sangat-sangat terbatas, cuma 4 GB RAM. Tapi ya, kembali lagi ini nggak kerasa bikin pengalaman browsing saya itu pelan ya. Ya ini mungkin memang salah satu kelebihan dari Chrome OS, dimana dia itu fokus pada browser ya Google Chrome ini, tanpa harus dibebani oleh library, lalu environment, lalu kemampuan untuk menjalankan aplikasi x86 dari Windows dan sebagainya, sehingga ya meskipun dia prosesor itu nggak powerful amat, tapi beban yang dibawa juga nggak terlalu berat. Dan karena Chrome OS itu menurut saya ini didesain memang pertamanya itu untuk laptop, kemudian touch, jadi pengalaman browsingnya pun kita juga terasa seperti browsing di laptop pada umumnya ya. Dimana kalau kita buka WhatsApp itu misalnya, WhatsApp yang web ya maksudnya, itu kita bisa buka versi desktop. Jadi kita nggak perlu install WhatsApp, aplikasi WhatsApp di sini, kita tetap bisa balas-balasin WhatsApp. Nah, jadi kalau Anda itu sehari-hari kerjanya di web aja gitu, nggak terlalu menggunakan aplikasi-aplikasi Windows lainnya, menurut saya ini mungkin sudah lebih dari cukup ya. Chrome OS ini sendiri juga bisa menjalankan aplikasi-aplikasi Android, meskipun kalau dari pengalaman saya, experience Android-nya itu nggak terlalu bagus ya. Jadi gini, gaming seperti Mobile Legends misalnya itu kita bisa jalan di settingan high lalu 30 fps. Tapi yang saya temukan di sini kadang-kadang Mobile Legends itu lebih sering crash ketimbang kalau saya main di HP Android saya atau di iOS saya, atau bahkan di Google Play Games yang baru saja saya demokan pada video sebelum ini. Saya nggak tahu ini ada batasan dari prosesor atau RAM, tapi ya karena mayoritas Chromebook itu adalah laptop yang budget ya, ini bisa menjadi perhatian kalau Anda tuh niat beli Chromebook itu untuk menjalankan segala macam aplikasi Android. Game lain yang lebih berat, misalnya Genshin Impact ya, saya coba Genshin Impact di sini, itu bisa jalan juga meskipun settingannya itu ya Anda tentu harus turunkan ya ke balance atau low, lalu frame rate-nya juga ke 24 fps, dan sudah turunkan pun ya bisa dibilang ini agak-agak tersendat-sendat juga lah ya. Ini kembali, ini laptop di bawah 4 juta, jadi ya jangan terlalu banyak berekspektasi lah. Saya juga ngerti kenapa aplikasi YouTube yang versi Android yang terinstall di Chrome OS ini kadang juga crash ya. Kembali mungkin ini limitasi hardware atau dari Chrome OS, tapi ya pada intinya kalau Anda beli laptop murah yang Chrome OS ini, jangan terlalu banyak berharap untuk Android-nya itu bisa berjalan dengan lancar. Storage-nya itu 64 GB, tapi Chrome OS sendiri nggak berat, jadi masih banyak space tersisa seperti ini. Baterai itu 7000 mAh dan dari klaim Lenovo bisa tahan sampai 10 jam. Nah, dari pengalaman saya sendiri ini karena baru 24 jam, saya belum bisa tes banyak. Ya mungkin ini bisa jadi benar karena saya coba streaming YouTube selama 2 jam itu saya bisa habis 40%-an, tapi kalau saya makai ringan cuma browsing lalu
lihat-lihat online shop. Nah, itu dari pengalaman saya pemakaian baterai itu bisa hemat, jadi bisa 10% untuk 2 jam. Speaker di Chromebook menurut saya ya oke lah, nggak parah-parah banget, jadi nggak terlalu cempreng gitu. Tapi bassnya juga bisa dibilang nggak ada, jadi kalau Anda tuh sekedar nonton YouTube, menurut saya experience-nya lebih baik karena minimal banget dibanding iPad yang paling murah sekalipun, itu kita masih dapat stereo speaker. Ada kamera satu di depan sini, lalu satu di belakang, dan menurut saya kualitasnya itu seperti HP 1 jutaan ya. Tapi ya kalau untuk keperluan seperti video call saya kira masih oke lah. Chromebook Duet ini sebenarnya juga super stylus, tapi saat ini saya belum sempat coba karena baterainya habis begitu saya dapat. Jadi mungkin saya bisa update di video berikutnya. Oke, demikian aja impresi awal saya soal Lenovo Chromebook Duet. Sejauh ini sih impresi awal saya cukup positif ya, dimana untuk pekerjaan-pekerjaan yang Lenovo Chromebook Duet ini jago, seperti browsing internet, itu benar-benar totalitas jagonya. Tapi buat Anda yang mengharapkan untuk banyak pakai aplikasi Android, mungkin ini bukan device yang cocok. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan lembar teknologi lainnya. Saya Ju dan terima kasih telah menonton.